Selamat pagi semua, salam sejarah. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kami akan menjelaskan 3 subbab materi. Yaitu pertama, gerakan pemuda kedaerahan dan keagamaan. Kedua, penggerakan nasional Indonesia yang radikal dengan taktik non-kooperatif. Dan yang terakhir, penggerakan nasional Indonesia yang moderat dengan taktik kooperatif. Materinya sangat menarik bukan? Kami akan bantu teman-teman semua untuk paham sama materinya. Yang pertama, gerakan pemuda kedaerahan dan keagamaan. Organisasi-organisasi kedaerahan dan keagamaan ikut mendorong pula tumbuhnya pergerakan nasional Indonesia. Gerakan pemuda kedaerahan dan keagamaan lambat laun berubah menjadi sebuah kekuatan yang mampu mempengaruhi jiwa nasionalisme rakyat di beberapa wilayah Indonesia. Yang pertama ada gerakan pemuda kedaerahan, yang kedua gerakan pemuda keagamaan. Yang pertama ada gerakan pemuda kedaerahan seperti pada halaman 56. Pada awalnya Budi Utomo dipandang sebagai organisasi yang dapat mewadahi aspirasi pemuda. Namun setelah diselenggarakan Kongres Budi Utomo I di Yogyakarta pada 5 Oktober 1908, peranan pemuda justru menjadi lemah. Pengurus Budi Utomo yang terbentuk sebagian besar terdiri atas pegawai-pegawai negeri dan para pensiunan. Oleh karena itu para pemuda menjadi kecewa dan banyak di antara mereka yang keluar dari organisasi itu. Sebagai wadah pengganti, pada tahun 1915 berdirilah organisasi kepemudaan yang disebut Trikoro Darmo. Jadi Trikoro Darmo ini adalah nama organisasi pemuda yang pertama dibentuk sebelum terjadinya Sumpah Pemuda. Trikoro Darmo juga dikenal sebagai organisasi pemuda bersifat kedaerahan yang mendasari lahirnya Jogjawa. Organisasi yang terbentuk pada 7 Maret 1915 ini memiliki 3 tujuan utama yang mulia, yakni sakti, budi, dan bakti. Tujuan organisasi ini adalah mencapai Jawa Raya dengan jalan memperkukuh rasa persatuan antara pemuda Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Namun sifat Trikoro Darmo yang Jawa sentris membuat para pemuda Sunda dan Madura tidak senang hingga akhirnya organisasi ini berubah nama menjadi Jong Java pada 12 Juni 1918. Jong Sumatera Bon. Jong Sumatera Bon adalah contoh organisasi kedaerahan yang muncul sebelum dicetuskannya Sumpah Pemuda 1928 yang berasal dari Sumatera. Yang kedua ada gerakan pemuda keagamaan. Di sekitar akhir abad ke-19 muncul gerakan reformasi di negara-negara Islam di kawasan Asia Barat. Reformisme Islam tersebut menjadi gerakan yang bercita-cita menjalankan Islam sesuai dengan ajarannya dan menginginkan agama Islam dihargai sepenuhnya oleh bangsa Barat. Akibatnya nasionalisme berdasarkan keagamaan ini meluas ke seluruh negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, termasuk Indonesia. Setelah gerakan reformasi Islam merambah di Indonesia, muncullah organisasi Muhammadiyah pada 18 November 1912 di bawah pimpinan K.H. Ahmad Dahlan. Di Jakarta berdiri organisasi Al-Irsyad yang dipimpin oleh Syekh Ahmad Surkati pada September 1913. Di Minangkabau lahir Sumatera Tawalib pada tahun 1918. Di samping itu muncul pula organisasi Jong Islamienten Bon atau JIB, Pemuda Muslimin Indonesia, Ansor Nahdlatul Ulama, Pemuda Muhammadiyah, dan lain-lain. Organisasi-organisasi keagamaan di luar Islam antara lain Persatuan Pemuda Kristen dan Persatuan Pemuda Katolik. Baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan yang kedua. Yang kedua adalah Pergerakan Nasional Indonesia yang radikal dengan taktik non-kooperatif. Pergerakan Nasional Indonesia antara tahun 1920 sampai 1942 mempunyai 2 strategi perjuangan, yaitu perjuangan yang bersifat radikal dan perjuangan yang bersifat moderat. Lantas, apa ya perbedaannya? Simak penjelasan berikut. Jadi teman-teman, perjuangan yang bersifat radikal adalah perjuangan yang amat keras, menuntut perubahan. Namun, tidak bekerja sama terhadap pemerintah kolonial. Sedangkan, perjuangan kebangsaan yang bersifat moderat adalah perjuangan yang menghindari tindak kekerasan dan ditandai dengan penerapan taktik kooperatif ataupun bekerjasama terhadap pemerintah kolonial. Jadi teman-teman sudah paham kan? Selanjutnya
Apa saja ya organisasi pergerakan nasional yang radikal? Yaitu meliputi A. Perhimpunan Indonesia atau PI, B. Partai Komunis Indonesia atau PKI, Partai Nasional Indonesia atau PNI didirikan di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927 yang dibentuk oleh Soekarno dan beberapa tokoh-tokoh yang lainnya. Tokoh-tokoh PNI adalah Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Suharjadi, Mr. Ishak Joko Hadir Suharjo, Mr. Buardiarto, Mr. Suwarnario, Mr. Sartono, dan Dr. Samsi. Tokoh-tokoh tersebut berpendidikan di luar negeri kecuali Insinyur Soekarno. Setelah tokoh-tokoh tersebut kembali dari pendidikannya, mereka mendesak Soekarno untuk mendirikan Partai Nasional Indonesia dengan menunjuk Soekarno menjadi ketuanya. Dalam anggarannya, PNI mencanangkan tujuan untuk mencapai Indonesia merdeka, yaitu self-help, yang berarti prinsip untuk menolong diri sendiri. 2. Tidak bekerja sama dengan India Belanda. 3. Memperjuangkan rakyat kecil. Dalam usaha mengumpulkan massa, para tokoh mengadakan rapat di berbagai daerah dengan sasaran mengembangkan nilai berbangsa dan bernegara. Yang terbesar diadakan di Bandung pada tanggal 25 Agustus 1927 dan di Yogyakarta pada tanggal 9 Oktober 1927 dan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 1927. Untuk mencapai tujuan Indonesia merdeka, maka kemerdekaan politik harus diusahakan dengan cara membina kekuatan sendiri tanpa ada bantuan dari luar, termasuk tidak mau duduk di Foxtrot. Agar hal tersebut tercapai, PNI menerbitkan surat kabar Benteng Periangan di Bandung dan Persatuan Indonesia di Jakarta. Berdasarkan organisasi lain yang disebut PPKI, Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, PNI selalu diawasi secara ketat oleh Belanda dan memperingati Soekarno untuk menahan diri dalam berbagai pidato dan propaganda. Dan pada tanggal 29 Desember, Belanda melakukan penangkapan kepada para pemimpin PNI, misalnya Soekarno, Maskun, Gatot Mangkuprojo, dan Supriyadianata. Karena tersiarnya kabar bahwa PNI akan mengadakan pemberontakan pada awal tahun 1930, karena Soekarno dan rekan-rekan ditahan pada tanggal 18 Agustus 1930. Dalam persidangan, Soekarno menyampaikan pidato pembelaan dengan berjudul Indonesia Menggugat. Dikarenakan Soekarno ditahan, PNI dipimpin oleh Mr. Sutarno dan Belanda tetap berusaha untuk membubarkan PNI di Kongres Luar Biasa di Jakarta pada tanggal 25 April 1931. Sehingga PNI harus dibubarkan sehingga membentuk dua organisasi, yaitu orang-orang yang mendukung pembubaran PNI dan orang-orang yang menentang pembentukan PNI baru. Tampaknya sudah bosan ya. Tenang, sekarang kita masuk ke materi terakhir, yaitu Pergerakan Nasional Indonesia yang moderat dengan taktik kooperatif. Taktik kooperatif itu apa sih? Taktik kooperatif merupakan strategi yang ditempuh untuk menghindari kelumpuhan perjuangan. Perubahan taktik perjuangan itu sama sekali tidak mengubah tujuan perjuangan, yaitu kesatuan nasional dan kemerdekaan Indonesia. Berkembangnya taktik kooperatif di masa moderat selama Pergerakan Nasional Indonesia disebabkan oleh yang pertama, krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1921 dan berulang kembali pada akhir tahun 1929. Bahkan pada awal tahun 1930-an pun, krisis ekonomi ini menjadi semakin memburuk. Yang kedua, kebijakan keras pemerintah Gubernur Jenderal De George menyebabkan kaum pergerakan, terutama golongan non-kooperatif, sangat menderita. Dan yang ketiga, pada tahun 1930-an, kaum pergerakan nasional, terutama yang berada di Eropa, menyaksikan bahwa perkembangan paham fasisme dan nazisme mengancam kedudukan negara demokrasi. Teman-teman, ada banyak organisasi pergerakan nasional sejak tahun 1930-an berjuang secara moderat kooperatif. Misalnya Partindo.
Parindra, dan Gerindo, terkecuali PNI Baru yang tetap mempertahankan strategi perjuangan non-kooperatif. Organisasi yang pertama yaitu Partindo ataupun Partai Indonesia yang dibentuk pada tanggal 30 April 1931. Asas dan tujuan PNI tetap dipertahankan, demikian pula garis perjuangannya. Namun dalam memimpin Partindo, Mr. Sartono mengurangi sifat radikal partai dan menjadikannya self-help dan non-koperasi sebagai asas perjuangannya. Pada tahun 1932, Insinyur Soekarno mendapat pengurangan masa hukuman dan dibebaskan. Insinyur Soekarno pun langsunglah masuk ke dalam Partindo. Bergabungnya beliau dalam Partindo membawa organisasi ini giat kembali dengan aksi-aksi pergerakannya. Insinyur Soekarno juga banyak menulis ide perjuangannya dalam surat kabar pikiran rakyat. Salah satu tulisan yang terkenal berjudul Mencapai Indonesia Merdeka yang terbit pada tahun 1933, yang dimana tulisan ini dipandang oleh pemerintah kolonial Belanda. Sehingga sebagai akibatnya Soekarno kembali ditangkap pada tanggal 1 Agustus 1933 dan mengalami masa pembuangan. Selama Insinyur Soekarno dalam masa pembuangan, Partindo rupanya mengalami kemunduran karena Belanda melakukan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas organisasi ini. Tindakan-tindakan Belanda yang mempersempit gerakan Partindo menyebabkan organisasi ini membubarkan diri pada tahun 1936. Oke teman-teman, kita masuk ke PNI baru. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan bagaimana terbentuknya PNI baru ini. Jadi pembubaran PNI oleh Mr. Sartono itu sangat disayangkan oleh banyak pihak, terutama sebagian besar anggotanya. Mereka kemudian membentuk organisasi baru yang namanya itu Golongan Merdeka. Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir yang saat itu ada di Belanda juga turut menyayangkan tindakan dari Mr. Sartono tersebut. Atas saran dari Muhammad Hatta, maka Sultan Syahrir pun pergi ke Indonesia dengan membawa pesan kepada Golongan Merdeka untuk membentuk partai baru. Dengan adanya pesan Hatta, terbentuklah Pendidikan Nasional Indonesia yang disebut PNI baru. Tokoh yang mula-mula terpilih itu adalah Sukeni, yang kemudian digantikan oleh Sultan Syahrir, yang akhirnya diganti oleh Hatta setibanya di Indonesia pada tahun 1932. Strategi perjuangan PNI baru juga sebenarnya nggak jauh sekali dengan strategi PNI ataupun Partindo. PNI baru berasaskan nasionalisme dan demokrasi. Tapi kalau dalam bidang ekonomi, PNI baru juga menempuh kolektivisme. Nah, kolektivisme itu seperti usaha bersama untuk mengganti peranan kapitalisme. Sikap dan asasnya yang lain adalah PNI baru juga bersifat non-kooperatif dan self-help. Artinya segala sesuatu itu harus dapat dicapai dengan kemampuan sendiri. Untuk mencapai kemampuan dan kemajuan dalam bidang ekonomi, organisasi ini juga menggunakan penyuluhan mengenai koperasi. Nah, menurut Muhammad Hatta, koperasi itu merupakan usaha yang paling tepat untuk meningkatkan kehidupan perekonomian rakyat. Oleh karena kegiatannya itulah, Muhammad Hatta juga dinobatkan sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Asas PNI yang non-kooperatif menyebabkan tokoh-tokohnya juga kemudian ditangkap dan diinternir, termasuk Muhammad Hatta yang dibuang ke Boven Digul. Kemudian dipindahkanlah dia ke Pulau Banda. Setelah tokoh-tokoh pergerakan nasional yang terkenal ditangkap dan dipenjarakan maupun diasingkan, praktis tidak lagi ada partai-partai radikal dan kooperatif yang berdiri di Indonesia. Selanjutnya ada Partai Indonesia Raya atau Parindra. Pendiriannya, Parindra didirikan pada Kongres Bersama Antar Organisasi tanggal 24 sampai 26 Desember 1935 oleh Dr. Supomo dan tokoh-tokoh nasionalis moderat Indonesia. Dalam buku Sejarah Pemikiran Indonesia Modern tahun 2013, karya Taufik Abdullah, Parindra merupakan gabungan dari organisasi-organisasi penggerakan seperti Budi Utomo, Paguyuban Pasundan, Serikat Betawi, Serikat Ambon, Serikat Minahasa, Sumantran Bon, dan Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Beberapa aksi Parindra yang terkenal antara lain adalah pembentukan Rukun Tani, pembentukan Bank Nasional Indonesia, dan banyak lainnya. Berkat kegiatan itulah Parindra meraih simpati yang tinggi dari masyarakat. Bahkan Gubernur Jenderal Alidius Marmoldus Lambertus Tarja Van Steenbosch-Cartwright yang menggantikan Gubernur Jenderal Bonifacius Cornelis de Jonge pada tahun 1936
ikut berpartisipasi atas kegiatan yang dilakukan oleh Parindra saat itu. Pasca wafatnya Sutomo yang menjadi tokoh sentral dalam Parindra, pamor partai menurun dan digantikan oleh Muhammad Hosni Tamrin yang fenomenal, yang menjadi tokoh yang mempunyai hubungan baik dengan Jepang dan memanfaatkan hubungan tersebut sebelum kedatangannya di Indonesia pada tahun 1942. Tokoh-tokoh yang berperan dalam pembentukan Partai Indonesia Raya atau Parindra diantaranya Sutomo, Bardanadi, Weningrat, Soekarjo Pranoto, Raden Mas Margono Djojo Hakikusumo, Panji Soroso, Susanto Tirtoporjo, dan yang terakhir Sultan Werlamsja. Tujuan didirikannya Parindra pertama, mencapai Indonesia Raya dan Mulia. Kedua, meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam bidang sosial dan ekonomi. Dan yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia kecil. Setelah mengetahui tentang Parindra, kita lanjut nih ke Gerakan Rakyat Indonesia alias Gerindo. Pembubaran Partindo di tahun 1939 menyebabkan banyak anggota yang kehilangan wadah perjuangan. Apalagi di samping itu Parindra yang kooperatif dipandang oleh beberapa kaum perjuangan kurang revolusioner, membuat mantan tokoh-tokoh Partindo yang bersikap anti-koperasi itu membentuk Gerindo alias Gerakan Rakyat Indonesia. Gerindo sendiri berdiri pada 24 Mei 1937 oleh Sartono Aka dan Amir Syafirudin. Mereka berpikir bahwa organisasi ini sebagai kelanjutan dari Partindo yang bersifat revolusioner, namun sesuai dengan situasi politik dengan asas kooperasi. Tujuan didirikannya gerakan ini adalah untuk mencapai Indonesia merdeka, tetapi dengan asas yang kooperatif. Gerindo bersikap bekerja sama dengan pemerintah melalui Dewan Rakyat alias Volksrat. Sekalipun bersifat kooperatif, namun dengan tokoh-tokoh yang lebih tegas dan revolusioner, Gerindo berkembang sebagai partai rakyat yang lebih luas. Organisasi politik Gerindo bercorak internasional dan sosialis, serta menentang paham fasisme. Bagi yang tidak tahu apa itu paham fasisme, fasisme adalah paham yang berdasarkan prinsip kepemimpinan dengan otoritas yang mutlak atau absolut, di mana perintah pemimpin dan kepatuhan berlaku tanpa adanya pengecualian. Namun, dalam perkembangannya, Gerindo mengalami perpecahan. Akibatnya, Muhammad Yamin dikeluarkan dari organisasi sehingga ia membentuk partai baru. Selanjutnya, kita akan membahas Petisi Sutarjo. Petisi Sutarjo digagas oleh Sutarjo Kartohadikusumo, yakni Ketua Persatuan Pegawai Bestuur atau Pamong Praja Bumi Putra yang dapat disingkat dengan PPBB pada 15 Juli 1936. Petisi ini dibuat karena adanya rasa ketidakpuasan di kalangan rakyat terhadap pemerintah akibat kebijakan politik yang dijalankan Gubernur Jenderal Gejong. Isi dari petisi ini sendiri adalah pemberian kepada Indonesia sebuah pemerintahan yang berdiri sendiri dalam batas pasal 1 Undang-Undang Belanda. Akan tetapi, petisi Sutarjo ditolak pada 14 November 1938 karena bangsa Indonesia dianggap masih belum matang untuk memerintah diri sendiri. Gabungan Politik Indonesia atau GAPI adalah suatu organisasi yang menjadi payung atau wadah dari organisasi dan partai politik yang beraliran nasional di masa Hindia Belanda. GAPI berdiri pada tanggal 21 Mei 1939 di Jakarta. Para pendirinya adalah Parindra, Gerindo, Persatuan Manihasa, Persatuan Pendidikan Islam Indonesia, Partai Katolik Indonesia, Paguyuban Pasudan, dan PSSI. Walaupun tergabung dalam GAPI, partai-partai tersebut tetap mempunyai kemerdekaan penuh terhadap program kerja masing-masing, dan bila timbul perselisihan antara partai-partai tersebut, GAPI bertindak sebagai penengah. GAPI dibentuk atas prakarsa Ketua Departemen Politik Parindra Muhammad Husni Tamrin.
Pemimpin pertama GAPI dipegang oleh Muhammad Ustis Tamrin dan Parindra, Amir Syarifuddin dan dari Gerindra, dan Abi Koisno Tujukrosojoso dari PSII. Di dalam anggaran dasar diterangkan bahwa GAPI berdasar kepada 1. Hak untuk menentukan diri sendiri. 2. Persatuan nasional dari seluruh bangsa Indonesia dengan berdasarkan kerakyatan dalam paham politik dan ekonomi dan sosial. 3. Persatuan asas seluruh pergerakan Indonesia sejarah.